Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tayangan video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat fenomena terjadinya perkaratan pada besi atau paku. Hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah berawal dari adanya permasalahan yang diperoleh terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi. Tahap-tahap metode ilmiah. Yang pertama, pengamatan, yaitu dapat berupa mengelompokkan, membedakan, mendeskripsikan. Yang kedua, mengolah data pengamatan, yaitu dapat berupa membuat grafik atau menafsirkan data. 3. Menampilkan kesimpulan sementara. Keempat, merancang eksperimen untuk menguji kesimpulan sementara. Yang terakhir, kelima, menyusun teori atau memperbaiki teori yang sudah ada. Hakikat ilmu kimia. Pada hakikatnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi serta struktur zat kimia, serta hubungannya dengan sifat zat tersebut. Laboratorium kimia. Dalam pembelajaran kimia, tentunya kita sering melakukan praktikum di laboratorium kimia. Di laboratorium kimia itu ada 3 komponen yang kita ketahui: praktikan, alat laboratorium, dan bahan kimia. Tata tertib di laboratorium. Saat praktikum di laboratorium, tentunya kita harus menjaga keselamatan kerja. Sehingga dibuatlah tata tertib di laboratorium, yaitu siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa izin guru. Siswa membaca buku petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Siswa menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Dilarang makan dan minum di laboratorium. Siswa tidak diperkenankan membawa keluar alat serta bahan yang ada di laboratorium tanpa seizin guru. Siswa harus menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jika ada alat-alat yang rusak atau pecah dan etiket bahan hilang atau rusak, hendaknya segera melapor pada guru. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, segera laporkan pada guru. Botol besar yang berisi bahan kimia jangan diangkat pada lehernya. Kenapa? Karena dengan mengangkat demikian, akan ada kemungkinan botol menjadi pecah.
Tutup botol hendaknya dibuka secara yang dianjurkan, dan setelah selesai menggunakan isinya, hendaknya segera ditutup dan dikembalikan ke tempat semula. Jika ada bahan kimia yang masuk ke dalam mulut, hendaknya segera dikeluarkan, kemudian berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika tangan atau kulit atau baju terkena asam atau alkali, supaya segera dibasuh, dicuci dengan air sebanyak-banyaknya. Alat-alat laboratorium. Ini adalah alat-alat yang sering digunakan pada saat praktikum di laboratorium. Yang pertama, tabung reaksi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Erlenmeyer digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Gelas kimia sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Pipet tetes membantu memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Termometer untuk mengukur suhu suatu larutan kimia. Cawan Petri berfungsi sebagai menimbang dan menyimpan bahan kimia. Spatula untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Batang pengaduk untuk mengaduk cairan dalam gelas kimia. Kawat kasa sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Kaki 3 digunakan untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan. Pembakar spiritus digunakan untuk memanaskan bahan kimia. Karakteristik bahan kimia. Seperti kita ketahui, bahan kimia itu sangat berbahaya. Karenanya, kita harus paham betul tentang karakteristik atau sifat dari bahan kimia tersebut. Sifat bahan kimia seperti mudah meledak, contohnya asetilena, amonium nitrat. Ini lambangnya. Pengoksidasi atau oxidizing, contoh aseton, asam sulfat. Ini lambangnya. Kemudian karsinogenik, yaitu memicu timbulnya sel kanker. Contohnya benzena, asbes, ini lambangnya. Mudah terbakar, contoh etil ether, ya, propana, ini lambangnya seperti zat terbakar. Beracun, itu contohnya merkuri, klorin, ya, lambangnya seram, lambang tengkorak. Korosif, contohnya asam asetat, aluminium klorida, ya, lambangnya diperhatikan. Terakhir, menyebabkan iritasi, contohnya amonium atau amonia, belerang dioksida, ini lambangnya. Silakan. Peran ilmu kimia. Ilmu kimia dapat berperan pula dalam ilmu yang lainnya, seperti kedokteran, farmasi, pertanian, geologi, biologi, seni, kriminologi, mesin, dan lainnya. Peran kimia dalam kedokteran, ya, untuk mendiagnosis suatu penyakit. Dalam bidang farmasi itu untuk membuat obat-obatan.
Dalam bidang seni, ya, berguna untuk pembuatan cat sehingga dia berwarna-warni. Kemudian dalam bidang kriminologi, misalnya tes urin, ya saat dites untuk tes narkoba. Dalam bidang pertanian, ya ilmu kimia digunakan untuk menghasilkan produk pertanian secara optimal. Dibutuhkan bibit unggul dan pupuk. Kemudian dalam bidang biologi, proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup meliputi pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis, dan lain-lain. Ilmu kimia dalam bidang geologi. Penerapan kimia dalam bidang geologi diperlukan untuk meneliti jenis dan komposisi materi dalam batuan dan mineral. Dalam bidang mesin, manfaat ilmu kimia juga berhubungan dengan bidang pemesinan, yaitu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik dalam pembuatan mesin, mempelajari sifat minyak pelumas mesin dan komposisi bahan bakar. Penggolongan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi digolongkan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Ya. Unsur itu ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Contoh logam misalnya besi, aluminium, timah, emas, perak. Unsur non-logam contohnya karbon, hidrogen, nitrogen, fluor, klor. Ya. Kemudian unsur metaloid ini sifatnya antara sifat logam dan non-logam. Contoh unsurnya misalnya silikon. Kemudian campuran. Campuran dibedakan menjadi tiga. Campuran homogen, campuran heterogen, dan koloid. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari satu fase. Disebut juga dengan larutan, misalnya larutan gula, larutan garam, larutan asam. Kemudian campuran heterogen, campuran yang terbentuk dari dua fase atau lebih. Contohnya air kopi. Kemudian yang terakhir koloid, yaitu sifat dan ukuran partikel zatnya itu antara homogen dan heterogen. Misalnya susu, santan, agar-agar, dan sebagainya. Sekian tayangan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.